Kerajaan Mataram Islam mencapai masa keemasannya di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kekuasaan Mataram Islam kala itu mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung merupakan raja yang anti terhadap Belanda, yang kala itu tergabung dalam persekutuan dagang VOC. Ia dua kali menyerang VOC di Batavia, yaitu pada tahun 1628 dan 1629, meskipun keduanya belum sepenuhnya berhasil. Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 dan digantikan putranya Raden Mas Saidin yang bergelar Amangkurat I. Hal pertama yang ia lakukan sebagai raja adalah dengan menyingkirkan tokoh-tokoh senior yang tidak sejalan dengan pandangan politiknya, seperti Tumenggung Wiraguna dan Tumenggung Danupaya, yang mana mereka adalah kepercayaan pada masa Sultan Agung. Amangkurat I dikenal sebagai pribadi yang suka bermain dengan wanita. Ia merebut dan melecehkan perempuan, baik yang sudah beristri maupun yang masih perawan. Ia juga tak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi keinginannya. Sungguh pribadi yang buruk bagi seorang pemimpin. Berbeda dengan Sultan Agung yang gigih melawan Belanda, Amangkurat I justru bersikap lebih lunak terhadap kaum penjajah. Tahun 1646, Amangkurat I menjalin perjanjian dengan VOC. Isi perjanjian tersebut antara lain pihak VOC diperbolehkan membuka pos-pos perdagangan di wilayah Mataram. Sebagai gantinya, Mataram akan mendapatkan berbagai hadiah berupa emas, kuda, senjata, dan perlindungan militer dari VOC. Semua kemewahan itu hanya untuk menyenangkan sang Raja Mataram, sehingga banyak pejabat keraton yang tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Segala tindakan Amangkurat I tersebut menimbulkan gejolak dan memicu pemberontakan dari adiknya sendiri, Raden Mas Alit. Sosok ini secara terang-terangan menentang pembunuhan tokoh-tokoh senior. Niatnya untuk memberontak semakin menguat ketika dirinya mendapatkan dukungan dari para ulama. Pada tahun 1647, Amangkurat I memindahkan ibu kota Mataram Islam dari Kota Gede ke Pleret. Tujuan pemindahan ibu kota ini adalah untuk menangkal para pemberontak. Ia membangun istana yang lebih kuat dan kokoh dari sebelumnya, sehingga dapat menahan serangan dari para pemberontak. Meskipun Amangkurat I adalah sosok raja yang lalim, namun pasukannya begitu kuat, sehingga sulit untuk ditembus pertahanannya. Pemberontakan Raden Mas Alit meletus pada tahun 1648 yang menyerang langsung ke ibu kota Pleret. Sayangnya, pemberontakan itu gagal dan Raden Mas Alit tewas dalam pertempuran. Tewasnya sang adik justru membuat Amangkurat I senang. Namun, yang terus membayangi pikirannya adalah para tokoh dan ulama yang membantu Raden Mas Alit memberontak. Ia murka dengan para ulama yang dicurigai membantu Raden Mas Alit. Sang Raja Mataram itu tidak berpikir panjang lagi. Di suatu siang, pada tahun 1648, sekitar 6.000 ulama dan keluarganya dikumpulkan di alun-alun untuk dihabisi. Pembantaian itu berlangsung cepat, hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit. Esok hari berikutnya, Amangkurat I tampil di muka umum dengan wajah marah dan terkejut. Ia menuduh para ulama lah yang bersalah atas kematian Raden Mas Alit,
sehingga pantas mendapat balasan yang setimpal. Setelah itu ia memerintahkan 8 pembesar keraton yang dicurigai melakukan makar diseret ke hadapannya. Mereka dipaksa mengaku melakukan makar dengan mengangkat Raden Mas Alit menjadi raja. Dalam situasi macam itu, yang bisa mereka lakukan hanya mengaku. Oleh karenanya, 8 pembesar itu akhirnya dibantai beserta keluarganya. Setelah pemberontakan Raden Mas Alit berhasil ditumpas, ternyata gejolak Mataram Islam tidak juga reda. Gejolak itu datang dari anaknya sendiri, Raden Mas Rahmat atau lebih dikenal dengan Adipati Anom. Kekecewaan Adipati Anom kepada ayahnya sendiri salah satunya muncul karena ia diminta membunuh Roro Oyi, kekasih yang ia cintai. Sebab Roro Oyi sebenarnya simpanan Amangkurat I dan akan dijadikan selir, tapi kemudian dinikahi Adipati Anom atas izin dan bantuan kakeknya Pangeran Pekik. Kemudian Amangkurat I membunuh Pangeran Pekik beserta istri, 1 anaknya, 2 kemenakannya, dan 2 kakaknya, serta 60 panglimanya. Sang putra mahkota Adipati Anom semakin menentang ayahnya, sebab Pangeran Pekik adalah kakek yang sangat ia sayangi, yang merawatnya sejak kecil. Ia juga tak lain adalah mertua Amangkurat I sendiri. Kekecewaan itulah yang membuat Adipati Anom berniat memberontak dan menggulingkan ayahnya. Adipati Anom meminta bantuan kepada Trunojoyo untuk menggulingkan pemerintahan ayahnya, Amangkurat I. Trunojoyo merupakan putra dari Cakraningrat II, penguasa Madura Barat. Pada tahun 1674, Cakraningrat II diculik oleh pasukan Mataram dan dibuang ke Kediri karena dianggap menentang pemerintahan sang raja. Hal itu memicu dendam Trunojoyo kepada Amangkurat I. Maka, ketika diajak oleh Adipati Anom untuk memberontak, Trunojoyo langsung bersedia. Selain faktor internal, pemberontakan Trunojoyo sendiri dipicu oleh keterlibatan VOC dalam urusan politik Jawa. VOC memperluas pengaruhnya di Jawa dengan menjalin persekutuan dengan Mataram dan mengintervensi konflik-konflik antara kerajaan-kerajaan lokal. VOC juga menuntut pajak dan kontribusi dari daerah-daerah bawahan Mataram, termasuk Madura. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan dari rakyat Jawa, khususnya bagi mereka yang beragama Islam. Trunojoyo mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang tidak suka dengan Mataram dan VOC. Salah satu sekutu terpentingnya adalah kerajaan Gowatalo di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin mengirim pasukan Makassar untuk membantu Trunojoyo melawan Mataram dan VOC. Pasukan Makassar dipimpin oleh Karaeng Galesong, seorang panglima perang yang berpengalaman dan berani. Selain itu, Trunojoyo juga mendapatkan dukungan dari para pemberontak lainnya di Jawa Timur, seperti Pangeran Kajoran, Panembahan Giri, dan Pangeran Sampang. Trunojoyo dan Adipati Anom memulai pemberontakan dengan menyerang wilayah-wilayah kekuasaan Mataram. Pada tahun 1674, Trunojoyo berhasil merebut Madura dan memproklamirkan diri sebagai raja di Madura. Pada tahun 1676, pasukan Trunojoyo dan Makassar mengalahkan pasukan Mataram di Gegodok, dekat Tuban. Kemenangan ini membuka jalan bagi mereka untuk menduduki hampir seluruh pantai utara Jawa, mulai dari Surabaya hingga Cirebon. Kemenangan demi kemenangan yang dicapai oleh Trunojoyo justru membuat Adipati Anom khawatir. Apalagi
Trunojoyo tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada Adipati Anom ketika pemberontakan berhasil. Maka Adipati Anom berbalik mendukung ayahnya Amangkurat I untuk melawan Trunojoyo. Namun konflik dengan adik-adiknya Pangeran Singasari, Pangeran Puger, dan Pangeran Purbaya membuat perlawanan Mataram tidak solid. Pasukan Mataram kocar-kacir menghadapi pasukan Trunojoyo yang semakin kuat. Puncak pemberontakan Trunojoyo terjadi pada tahun 1677. Pasukan Trunojoyo dan Makassar mengepung Keraton Mataram di Pleret. Pertempuran dahsyat pun tak terelakkan. Pada bulan Juni 1677, pasukan Trunojoyo berhasil menguasai Keraton Pleret. Mereka menjarah semua harta benda berharga, termasuk wanita cantik, untuk dijadikan tawanan perang. Amangkurat I yang sudah merasa tak sanggup melawan Trunojoyo, melarikan diri beserta keluarganya ke Tegal untuk mencari perlindungan dan bantuan dari VOC. Namun, dalam pelariannya, Amangkurat I jatuh sakit dan meninggal di desa Tegal Arum. Ia digantikan oleh putranya Adipati Anom yang bergelar Amangkurat II. Amangkurat II menyadari bahwa ia tidak mampu menghadapi pemberontakan sendirian. Ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada VOC yang saat itu berkuasa di Batavia. Dia menjanjikan untuk membayar VOC dengan harta dan wilayah kekuasaan jika mereka mau membantu mengalahkan Trunojoyo. VOC menerima tawaran Amangkurat II karena mereka juga merasa terancam oleh pemberontakan Trunojoyo yang mengganggu kepentingan dagang di Jawa. Pada tahun 1678, VOC mengirimkan pasukan bantuan di bawah pimpinan Cornelis Pilman, seorang gubernur jenderal VOC yang berpengalaman di bidang militer dan politik di Nusantara. Pasukan gabungan VOC dan Mataram melakukan serangan balasan terhadap pasukan Trunojoyo dan Makassar. Mereka berhasil merebut beberapa kota penting di pantai utara Jawa, seperti Surabaya, Jepara, dan Semarang. Mereka juga mengepung ibu kota Trunojoyo di Kediri dan berhasil merebutnya pada bulan Desember 1678. Trunojoyo melarikan diri ke arah timur dan bersembunyi di daerah pegunungan. Pada tahun berikutnya, pasukan VOC dan Mataram berhasil menangkap beberapa pemimpin pemberontak seperti Karanggalesong, Raden Kajoran, Panembahan Giri, dan Pangeran Sampang. Trunojoyo sendiri ditangkap oleh VOC di Desa Roban pada bulan November 1679. Ia dibawa ke Batavia sebagai tawanan VOC. Namun, ia tidak bertahan lama karena pada tahun 1680 Trunojoyo dibunuh langsung oleh Amangkurat II. Meskipun Trunojoyo dan sekutunya telah dikalahkan, pemberontakan belum sepenuhnya berakhir. Masih ada beberapa kelompok pemberontak yang bertahan di daerah-daerah terpencil. Gejolak di Mataram Islam terus berlanjut dan setiap pemberontakan ditumpas dengan meminta bantuan VOC. Akibatnya, wilayah kekuasaan Mataram semakin sempit dan terpecah belah. Mataram Islam yang baru saja menguasai hampir seluruh Jawa pada masa Sultan Agung hancur berantakan ketika Amangkurat I naik tahta. Kerajaan Mataram semakin hancur ketika VOC mencampuri urusan politik kerajaan. Pemberontakan demi pemberontakan terus terjadi, hingga nanti muncul pemberontakan yang terbesar di Pulau Jawa yang terdiri dari kaum petani Jawa, yakni perlawanan Pangeran Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830.